Untuk lebih memahami materi tentang konflik sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Banyaknya lahan-lahan pertanian yang kini dijadikan sebagai kawasan industri, membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Generasi muda seringkali lebih memilih menjadi buruh daripada harus bekerja di sawah. Permasalahan tersebut bisa menuai konflik dalam masyarakat yang disebabkan karena A. Perbedaan antar individu. B. Perbedaan latar belakang kebudayaan. C. Perbedaan kepentingan. D. Perubahan sosial. E. Budaya tradisional. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Banyaknya lahan-lahan pertanian yang kini dijadikan sebagai kawasan industri membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Generasi muda seringkali lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada harus bekerja di sawah. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 1. Perbedaan antar individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan sosial. Permasalahan yang ada pada soal dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat membentuk kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang konflik sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Perseteruan antara Andi dan Doni di sekolah tidak dapat lagi diselesaikan oleh teman-temannya. Mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke guru BP sebagai mediator. Apapun yang diputuskan guru BP, mereka anggap sebagai jawaban dari permasalahan mereka, sehingga mereka sepakat untuk mematuhi keputusan guru BP. Dalam hal ini, bentuk akomodasi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik adalah A. Mediasi. B. Arbitrasi. C. Adjudikasi. D. Stalemate. E. Konsiliasi. Soal tersebut adalah soal tentang upaya penyelesaian konflik sosial. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk memudahkan menjawab, kita perlu mengetahui maksud dari setiap pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan jawaban A, mediasi, merupakan pengendalian konflik dengan cara pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pilihan jawaban B, arbitrasi, merupakan pengendalian konflik melalui pihak ketiga yang disepakati pihak-pihak yang berkonflik. Pilihan jawaban C adalah adjudikasi, merupakan penyelesaian konflik melalui pengadilan. Pilihan jawaban D, stalemate, ditandai dengan adanya pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Dan pilihan jawaban E, konsiliasi, merupakan akomodasi dengan cara mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai tujuan bersama. Dari uraian tersebut, maka perseteruan antara Andi dan Doni di sekolah
tidak dapat lagi diselesaikan oleh teman-temannya, sehingga mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke guru BP sebagai mediator. Apapun yang diputuskan guru BP, mereka anggap sebagai jawaban dari permasalahan mereka, sehingga muncullah kesepakatan untuk mematuhi keputusan dari guru BP tersebut. Jadi, dalam hal ini, bentuk akomodasi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik adalah arbitrasi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang konflik sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terkait dengan kekuasaan. 2. Konflik antar simpatisan partai politik. 3. Terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. 4. Adanya perebutan sumber daya ekonomi. 5. Adanya perbedaan paham antar kelompok. Yang merupakan indikator terjadinya konflik politik adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 2, 4, 5. E. 3, 4, 5. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konflik politik. Konflik politik merupakan suatu pertentangan yang terjadi pada ranah politik atau terkait dengan kekuasaan. Adapun indikator terjadinya konflik yang sesuai dengan pernyataan pada soal antara lain 1. Terkait dengan kekuasaan. 2. Konflik antar simpatisan partai politik. 3. Terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Jadi, yang merupakan indikator terjadinya konflik politik dalam soal tersebut adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang konflik sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Keterangan A. Jawa, pedagang, Islam. B. Padang, pegawai, Katolik. Gambar di atas merupakan ilustrasi terjadinya konsolidasi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik jika kedua kelompok hidup berdampingan karena A. Kedua kelompok mempunyai kesamaan. B. Kedua kelompok tidak memiliki irisan. C. Kedua kelompok saling membutuhkan. D. Kedua kelompok bekerja sama. E. Kelompok A lebih mendominasi. Soal tersebut adalah soal tentang konsekuensi pelapisan sosial di masyarakat. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Gambar pada soal merupakan ilustrasi terjadinya konsolidasi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik jika kedua kelompok tersebut hidup secara berdampingan. Hal ini dikarenakan kedua kelompok, yakni A dan kelompok B,
tidak memiliki irisan. Kedua gambar tersebut saling terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi, kelompok A merupakan masyarakat Jawa yang bekerja sebagai pedagang dan beragama Islam. Sedangkan kelompok B adalah masyarakat Padang yang bekerja sebagai pegawai dan beragama Katolik. Di antara kedua kelompok tidak memiliki persamaan yang dapat menyatukan keduanya. Sehingga gambar pada soal menunjukkan bahwa kedua gambar lingkaran A dan B tersebut saling terpisah. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang masalah-masalah sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Masalah sosial dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya kepincangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan tidak dapat lagi diperbaiki atau sulit diatasi karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, tetapi masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya, disebut dengan A. Manifest social problem, B. Latent social problem, C. Delinquent, D. Kepincangan sosial, E. Masalah sosial. Soal tersebut adalah soal tentang permasalahan sosial di masyarakat. Masalah sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk. 1. Manifest social problem, yaitu masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat, namun masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan tersebut. 2. Latent social problem, yaitu masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial, tetapi masyarakat sudah tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, masalah sosial dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya kepincangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan tidak dapat lagi diperbaiki atau sulit untuk diatasi karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, tetapi masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya, disebut dengan latent social problem. Jadi, jawaban yang benar adalah B.